Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kakak Kaidan Nur Hidayat di Study Cube, sebuah ruang inspirasi untuk berbagi dan belajar mengenai hal-hal matematika. Pada seri kali ini yaitu seri AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Video pertama ini kita akan belajar mengenai latihan-latihan soal literasi numerasi, khususnya pada jenjang SMA kelas 11. Langsung saja kita mulai bersama-sama. Nah, seperti yang kakak sudah jelaskan di video prolog atau video pertama tentang apa itu AKM, bahwa di dalam literasi matematika itu nanti akan disajikan berupa penyajian data, peluang, kemudian geometri. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penyajian sebuah data, yang dimana penyajian itu, datanya itu nanti akan bersifat rutin ataupun non-rutin. Nah, kali ini kita lihat, kita disajikan sebuah data yaitu tentang pendapatan penduduk. Pendapatan penduduk di suatu negara, antara negara A dan negara B. Jumlah penduduknya yaitu ada berapa? 10 juta orang penduduk. Nah, didistribusikan berdasarkan tabel berikut. Nah, jadi tabel A dan B jika kalian baca secara sekilas mungkin terdiri atas 3 tabel di sana, di mana ada pendapatannya secara dolar menggunakan rentan ya dari 10.000 dolar sampai dengan 20.000 dolar, kemudian 20.000 dolar dan seterusnya sampai lebih dari 90.000 dolar gitu. Kemudian jumlah penduduk, nah, dan yang terakhir persentase. Hal pertama kalian harus bisa membaca secara cepat gitu ya. Secara cepat apa maksud dari tabel tersebut? Kalian tahu 7%. Berarti 7% dari 10 juta itu 700.000. Ada berapa tuh 700.000 orang itu? Berapa pendapatannya? 10.000. Itu untuk negara A gitu. Kalau di negara B, pendapatan 10 dolar, 10.000 dolar, jumlah penduduknya 1.900.000. 1.900.000 ya. Nah, persentasenya 19%. Nah, ada kata kunci itu di bawah. Kategorisasi penduduk berdasarkan pendapatan per tahun terbagi menjadi dua, yaitu penduduk berkategori miskin ya dengan pendapatan kurang dari 20.000 dolar gitu. Dan yang kedua yaitu penduduk kategori kaya dengan pendapatan 100.000 dolar ke atas. Nah, pertanyaannya di sini pertama yaitu manakah yang merupakan grafik pendapatan penduduk negara A dan negara B. Nah, kita lihat dulu secara grafik. Kita disajikan 3 grafik di sini. Nah, dari grafik ini, kita diperintahkan untuk memilih manakah yang masuk ke dalam grafik penjelasan dari si tabel pendapatan A dan pendapatan negara penduduk B. Gitu. Ya, kita tinggal lihat aja nih. Nah, di sini kan kita lihat ini, misalkan gambar yang pertama, ini gambar yang kedua, ini gambar yang ketiga. Nah, secara cepat juga kita bisa melihat sebenarnya. Lebih dari 10.000 itu 7%. Oke, cocok. Kemudian kita lihat akhirnya. Lebih dari 90.000 dolar itu ada 100%. Nah, tidak cocok ya. Di sini 10%. Berarti gambar yang pertama ini boleh kita coret. Ya, tidak sesuai. Gitu. Tidak sesuai dengan A. Apakah sesuai dengan B? Juga tidak ya. Di sini 20%, di sini 100%. Nah, kita lihat gambar yang kedua. Pendapatan lebih dari 20 dan lebih dari 10.000 dolar itu ada 19%, berarti cocok dengan negara B. Lebih dari 90.000 dolar itu 20%. Nah, cocok juga dengan negara B. Oke. Berarti gambar yang kedua ini pendapatan penduduk negara B. Oke. Selanjutnya, berarti yang nomor 3 otomatis yang A, tapi kita periksa dulu. Lebih dari 10.000 itu ada 7%. Kemudian lebih dari 90.000 itu ada 10%. Betul ya? Nah, 10% dan 7%. Oke, berarti gambar yang ketiga ini pendapatan penduduk negara B. Negara A ya. Nah, berarti untuk soal yang pertama ini dapat dikategorikan soalnya termasuk soal yang kategori mudah ya. Kita dapat melihat secara grafik
hasil dari pendapatan penduduk gitu. Konversi dari tabel ke dalam grafik. Nah, next kita ke soal yang kedua. Oke, masih dengan tabel yang sama, gitu, pendapatan penduduk. Kita diberikan 3 pernyataan untuk memilih benar apa salah. Gitu. Nah, kita lihat langsung saja ke sini. Pernyataan yang pertama, jumlah penduduk miskin negara A lebih banyak dibandingkan negara B. Oke, kita tinjau. Jumlah penduduk miskin itu tadi kategorinya apa? Kurang dari 20.000 dolar. Oke, berarti yang A itu kita lihat ada 2 baris ya. Baris pertama, baris kedua. Nah, sampai 2 baris ini dapat dikategorikan kategori negara yang penduduknya miskin. Gitu. Ada berapa jumlah penduduknya? 1 juta ditambah 700, berarti 1.700.000. Oke. Kalau negara B, nah negara B sama, kurang dari 20.000. Oke, berarti sampai sini. 1.200.000 ditambah 1.900.000, berarti 3.100.000. Nah, oke, manakah yang lebih banyak orang miskin ya? Penduduk negara A atau penduduk negara B? Nah, negara A lebih banyak. Salah ya, justru negara B lebih banyak yang miskinnya. Ada 3.100 orang. 3.100.000 orang. Berarti ini pernyataan yang pertama ini salah gitu ya. Harusnya yang lebih banyak itu negara B. Distribusi penduduk berdasarkan pendapatan lebih merata di negara B dibandingkan negara A. Gitu. Benar apa tidak? Nah, untuk melihat hal ini berhubungan dengan grafik yang awal tadi yang kita udah buat, gitu kan ya. Nah, kita lihat lagi grafiknya. Nah, kita lihat di sini nih. Berdasarkan grafik atau yang kita buat nih, grafik yang ini. Nah, dikatakan suatu negara itu sejahtera, otomatis maka angka kemiskinannya itu sedikit ya, berkurang. Dan penyebaran keuangannya itu merata. Nah, ada yang dalam kategori rendah juga banyak gitu ya, dalam kategori tinggi juga banyak gitu. Artinya sedang semuanya. Nah, jika kita lihat tinjau yang negara B, nah, yang miskin itu lebih banyak ya daripada yang rata-rata yang pendapatannya misalkan sampai sini itu tengah-tengah sebelum ke tinggi, yang kategori kaya itu kan lebih dari 100.000. Oke, berarti sampai sini. Nah, sampai semuanya sampai sini itu kan lebih banyak, lebih tinggi itu kan. Dan timpang gitu. Semakin tinggi penghasilannya semakin sedikit gitu. Tapi jika kita tinjau negara A, nah negara ini hampir semuanya rata-ratanya ada gitu ya. Yang miskin, rentan antara yang miskin dengan yang kaya itu tidak terlalu jauh, dan dengan yang sedang juga tidak terlalu jauh. Nah, jadi kesejahteraannya dapat dikatakan yang ini sudah tercukupi, sedangkan yang B ini ya belum gitu, karena ada ketimpangan tadi. Maka pernyataannya yang benar apa? Nah, berdasarkan grafik tadi berarti yang merata, yang rentannya tidak terlalu jauh antara yang miskin dengan yang kaya maupun yang sedang itu berarti negara yang A. Nah, distribusi pendapatan berdasarkan pendapatan lebih merata di negara B dibandingkan negara A. Nah, pernyataan ini salah, kurang tepat ya. Yang lebih tepat itu yang A, yang lebih merata. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 3, yaitu Dewan Ekonomi Internasional memiliki program untuk membantu negara-negara yang mengalami kesenjangan pendapatan penduduk. Negara B ditetapkan sebagai negara prioritas untuk menerima bantuan tersebut. Apakah keputusan Dewan Ekonomi tersebut benar? Jelaskan alasanmu. Nah, kira-kira berdasarkan hasil grafik yang tadi, bahwa ternyata
distribusi itu lebih merata pada negara A, sedangkan distribusi pada negara B tidak merata ya. Ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Berarti ketika Dewan Ekonomi memberikan bantuan kepada negara B, tepat. Maka jawabannya ya. Alasannya karena tadi kesenjangan di negara B itu lebih besar daripada atau keperataan di negara B itu lebih besar daripada negara A. Nah, oke, hari ini kita sudah belajar mengenai bentuk soal dari literasi numerasi, khususnya mengenai penyajian data. Nah, kedepannya masih ada video-video yang akan kita bahas lagi mengenai literasi numerasi, khususnya pada geometri atau pada peluang dan sebagainya. Kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.